Sebelumnya, pemirsa Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati dan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Keberanian Wahyu menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdi Sambo dengan pidana mati dan vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Vonis hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Sambo hukuman seumur hidup dan Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Keberanian Wahyu menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Ia ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang sejak 17 Oktober 2022. Wahyu Iman Santoso merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan yang dilantik 9 Maret 2022. Wahyu yang lahir pada 17 Februari 1976 diangkat jadi CPNS Maret 1999. Pria berpendidikan akhir S2 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kediri, dan Batam. Ia juga pernah bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan kelas 1B. Wahyu pernah menangani perkara gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menjadi hakim di PN Jaksel. Januari lalu, video yang menuding Hakim Ketua Sidang Sambo, Wahyu Iman Santoso, sedang berbincang dengan perempuan viral di media sosial. Isi video soal vonis yang akan diberikan kepada Ferdi Sambo di kasus pembunuhan Yosua. Satu video menyebut vonis mati, satu lagi seumur hidup. Tak tanggung-tanggung, dalam rekaman juga disebut nama Kabareskrim Polri. Hakim Wahyu tutup mulut saat ditanya terkait video yang beredar. 4 dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, divonis Majelis Hakim 15 tahun penjara. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara hal yang meringankan yakni sopir Ferdi Sambo masih memiliki tanggungan keluarga. Dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya, tuntutan jaksa untuk Ferdi Sambo yakni penjara seumur hidup. Dan kemarin, Majelis Hakim memvonis mati. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Keduanya lebih berat dari tuntutan jaksa. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang sama-sama dituntut 8 tahun penjara, kini Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Sebelumnya, Ferdi Sambo dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim, sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kedua terdakwa pembunuhan Yosua ini divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan Sambo. Perbuatan Sambo dinilai telah mencoreng institusi Polri. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyebut kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. Vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Sementara itu, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Sama seperti suaminya, Putri menerima vonis lebih berat dari tuntutan jaksa.
Sebelumnya, jaksa menuntut Putri dengan hukuman 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keluarga Brigadir Yosua yang menghadiri langsung pembacaan vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengapresiasi putusan majelis hakim. Keluarga Brigadir Yosua yang menghadiri langsung pembacaan vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengapresiasi putusan majelis hakim. Ibunda Yosua menangis saat mendengar vonis mati terhadap Ferdi Sambo meskipun hal tersebut tidak bisa mengembalikan putranya. Iya, karena semua ini tidak bisa mengembalikan nyawa Yosua. Karena Yosua adalah sangat permata hati buat kami dan panutan yang sangat anak yang paling berharga, titipan Tuhan buat kami. Tiada yang melebihi daripada titipan Tuhan yang sangat berharga buat kami. Itulah permata hati kami dan itulah harta yang paling kaya yang Tuhan sempat berikan kepada kami. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan mempelajari terlebih dahulu vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Sidang pun akan berlanjut besok dengan agenda pembacaan vonis bagi Richard Eliezer. Sebelumnya, Eliezer dituntut dengan 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung bergabung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengar keterangan pers dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Mau bilang apa ya? Speechless lah ya. Ini saya dan teman-teman kita bekerja keras ya. 6 bulan kita mendampingi Richard, kita tahu proses dia, bagaimana dia berjuang. Bagaimana dia harus melawan ketakutan. Di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya, keselamatan orang tuanya. Satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur. Terjadi pergolakan batin yang luar biasa, nggak gampang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini sudah beda, jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi. Saya bersama Bung Roman dari awal mendampingi dari proses penyidikan, kita melihat bahwa anak ini kasihan. Dia janganlah dia dikorbankan. Makanya kami terpanggil, kami kekeh untuk membela dia. Dari proses awal bagaimana Richard berjuang untuk mengalahkan rasa takut, trauma. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya. Karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Nah, dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami dari tim penasihat hukum, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Bung Pantas, Bung Fredrik, Bung Bernard, Bung Julius, Bung William, Bung Herdian, Bung Rory, kemudian ada Mbak Stella, ada Bu Rina. Kita adalah kerja tim. Kita kerja tim, kita solid bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Di dalam proses persidangan juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang awal, yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan jaksa penuntut umum. Dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH.
beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan, tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini kurang lebih 4 bulan, kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal. Kami melihat bahwa majelis hakim yang sebagai wakil Tuhan, penjaga gerbang keadilan, hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga, orang tua dari almarhum Joshua, keluarga Huta Barat Simanjuntak. Kami berterima kasih dengan lapang dada bisa memaafkan Richard Eliezer. Tadi kita lihat di pertimbangan majelis hakim itu juga menjadi masukan. Kemudian teman-teman dari Amicus Curiae, teman-teman dari akademisi Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian beberapa teman-teman dari ICGR dan teman-teman yang lainnya yang ikut mendukung Richard Eliezer dengan mengirimkan Amicus Curiae. Perjuangan ini adalah kemenangan, putusan pengadilan ini adalah kemenangan kita bersama. Bahwa seorang justice collaborator hari ini diputuskan di dalam putusan yang mulia majelis hakim. Dan kita melihat bahwa ke depannya seseorang yang menjadi justice collaborator dilindungi oleh undang-undang dan negara. Bang Roni sudah ada komunikasi dengan orang tua Richard belum, Bang? Tidak akan mengajukan banding atau seperti apa? Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard, apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan majelis hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan, hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima. Dari JPU nanti mengajukan banding seperti apa? Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Sejauh ini respon orang tua Richard gimana, Bang? Orang tua Richard, saya belum komunikasi ya, jujur aja, karena ini baru putusan nanti. Tetapi tadi sebelum datang ke persidangan, orang tua sampaikan bahwa kita berdoa bersama, tadi saling menguatkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menggerakkan hati dari Bang Roni tadi keluar dari ruangan. Iya, Richard kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya Mbak, bahwa dia bangga menjadi anggota BRIMOB. Itu adalah kebanggaannya dia. Dan Richard ini adalah tulang punggung keluarga. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kita harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri.